soal inisial nama itu ODGJ atau enggak, tapi buat saya pribadi ya, ini pendapat saya, ya kan? Ya saya boleh dong memberikan pendapat apa aja Boleh, silakan. terhadap orang tanpa kita menyebut nama inisial. Itu aja sih, ya. Kecuali ada orang yang memberikan statement, itu si Novi, pemain dia, pecandu dia. Itu pernyataan, bukan pertanyaan. Harusnya bisa tahu ya, question dan statement. Question dan statement. Harusnya lebih pintar dalam mengartikan itu semua. Gitu, ya. Ya, Oke, kalau aku pribadi itu aja, Pak. Maaf, saya mau istirahat, soalnya besok saya harus preskon. Saya benar-benar ngantuk banget, capek hari ini. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi semoga apa ya, yang namanya Oke, laki-laki sebentar. bisa menjadi Pak Nopi laki-laki. jangan dulu turun. Nanti saya mau Anda juga mendengar saya, jangan saya Ya, mendengar saya juga Anda. punya hak kalau mau saya turun, Sebentar. emang kenapa? Ngatur-ngatur. Cie. Oh iya, sedikit aja nanti tes urinnya tes rambut ya, jangan tes urin ya, tes rambut nanti ya. Oke, Bang Paktua, saya izin tanggapin sebentar mumpung ya, silakan. tadi ada Kak Nopi ya. Izin kalau dipersilakan, kalau enggak saya mute lagi. Silakan Bang Adila, silakan. Oke, Lanjut. baik. Mbak Nopi itu kemarin menyampaikan hal-hal yang bersifat tidak menggiring opini publik. Lihat dong story Instagramnya. Kalau Mbak Nopi merasa bahwa tes urin itu bisa dilakukan 1 kali 10 hari pun sudah hilang itu. Kalau psikotropika yang dikonsumsi ya nanti bisa membuktikan kepada kami dengan tes rambut ya. Nah, tes rambut itu 10 tahun ke belakang orang ini kedeteksi pemain narkoba atau tidak. Tapi saya sebetulnya nggak mau ke situ sih, karena memang ini disebut-sebutin terus ya. Tadi ada pertanyaan, you understand question and statement. Kamu mengerti nggak sih tentang pertanyaan atau tentang statement, kan begitu ya. Jadi kalau saya di situ itu ada konjungsi kata yang mengatakan bahwa perlu nggak sih teman-teman saya membongkar kalau Nopi itu begini, kan gitu. Itu kan sebetulnya pertanyaan. Tapi kalau memang Anda di sini tidak bisa menjelaskan kepada kami bahwa itu adalah begini nanti ada di proses hukum itu ada ahli bahasa ya. Susah kan teman-teman kalau memang akhirnya begini terus. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu hal yang baik, lebih baik tadi sebetulnya kalau nggak turun, Teh Nopi masih berkeinginan nggak sih untuk kita, kan dia capek katanya, saya capek dengan begini kan gitu. Tapi kan dari kemarin dia adjustment saya terus. Tapi kan saya nggak marah sama dia. Saya nggak pernah loh marah sama Mbak Nopi di Komal, mana tunjukin. Kalau dia kan sensi banget kan gitu. Harusnya saya mau bertanya begitu, ada nggak sih Mbak Nopi kira-kira mau berpeluang damai ya sama Mas Agus? Emang bisa kok, saya lawyernya Agus, yuk kita ngumpul. Nah itu kan yang keren gitu loh. Jadi perdamaian itu, saudaraku Bang Paktual dan kawan-kawan, tidak muncul dari orang lain, dari dirinya sendiri kan gitu. Nah kalau misalkan tadi statementnya pingin, ya udah yuk Bang RD, kita jalin komunikasi yang baik dengan Mas Agus, dengan sama-sama lawyer segala macam, karena kan lawyer itu bisa berkomunikasi. Ya sudah ayo, tapi kan setiap bawa ke situ tensinya naik kan begitu. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Toh saya sudah melakukan beberapa kali, tapi kan ya itulah yang namanya, saya juga tidak bisa membiarkan loh punya klien yang memang dijudgment, dihina, diperlakukan kayak binatang segala macam. Harusnya kalau saudari Nopi punya niat baik, ya mudah-mudahan niat baiknya itu diselesaikan, disampaikan kepada Agus. Tapi sekarang berpindahnya uang ke Kak Nopi kan, apa yang terjadi sampai saat ini ya hanya melaporkan ke TikTok kan gitu, hanya melaporkan ke Komal. Ya sudah, kami juga bingung kan gitu, harus seperti apa dan bagaimana. Dan alhamdulillah nih Bang Paktual di ruangan Bang Paktual, sehingga saya dengan Bang Nopi beberapa kali bisa bertemu dan hasilnya kan begini kan gitu. Jadi daripada
kalau menurut saya ya, kalau misalkan saya jadi Kak Nopi kan capek. Kak Nopi kan lelah, banyak pekerjaan diselesaikan segala macam. Ini akan berproses hukum gitu loh. Kenapa sih egois? Erdelo aja minta maaf kok sama Nopi kan gitu. Nggak ada apa urusannya kan gitu. Kalau memang nggak narkoba ya sudah nggak ada narkoba gitu kan. Nanti saya tuntut orang yang memberikan berita itu kepada saya, menyampaikan berita bohong dan sebagainya kan gitu. Nah selanjutnya terkait hal-hal lain, Bang Faktual, ketika hari ini kan Mbak Nopi pun tidak menunjukkan sikap yang memang ayo mau ngobrol santai, ketemu Pak Agus kan kita maunya damai. Kita itu berarti saya, Bang Faktual, netizen. Kalau proses hukum itu saya juga punya tim kan gitu. Dan saya bukan ketua timnya. Nah, cuman saya mungkin sebagian dari diri saya bisa mengajak ke ranah situ. Nah, berikutnya kalau memang ini nanti akan Mbak Nopi tetap begitu, ya sudahlah kita hargai proses hukum saja, kan begitu. Kita hargai proses hukum dan saya yakin lawyer-lawyernya Kak Nopi pun orang-orang hebat, orang yang dewasa, orang yang profesional, bahkan mungkin ilmunya lebih tinggi daripada saya. Ya kalau saya ditanya saya salah, saya minta maaf. Nah, tapi kalau misalkan saya nggak salah, saya nggak mau minta maaf untuk apa? Karena pertaruhan harga diri saya kan gitu. Nah tapi kalau misalkan memang alangkah baiknya kita bermaafan, nah itu lebih bagus. Begitu Bang Faktual, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Meskipun Mbak Nopi turun, mudah-mudahan di bawah mendengarkan. Takutnya nanti kan kalau saya tidak karena saya ada di sini tidak menanggapi, disangkanya Erdelo diam, tidak mendengarkan. Saya mendengarkan kok apa yang sahabat bicarakan, saya mendengarkan. Karena apapun yang sahabat sampaikan di sini itu juga nilai-nilai kebaikan yang harus saya dengarkan. Kan ini bukan ruangan persidangan kan gitu. Jadi ngapain harus takut berdiskusi, berargumentasi, mendengar, mempertimbangkan segala sesuatu. Itulah bagian dari kita sebagai makhluk sosial untuk saling menghargai pendapat masing-masing. Silakan. Bang Erdilo ya. Jadi untuk teman-teman tertib dulu ya. Semua kembali kepada host ya. Ditertibkan dulu. Mumpung Bang Erdilo masih di sini. Jadi tolong kita saling tertib, saling ini ya. Masih ada yang belum berbicara. Saya kasih waktu 1 menit. Mbak Linda, apa yang mau disampaikan Mbak Linda? 1 menit sahabatku. Mumpung Bang Erdilo masih di sini. Silakan Mbak Linda. Oke, Mbak Linda tidak menyimak. Saya kasih waktu Mbak Miss. Ya, Ayo Mbak Linda, apa? Disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak yang terhormat. Saya ini menyuarakan atas nama netizen. Ya. Ya Pak ya, yang mungkin tadi Bapak Erdilo menyatakan bahwa kami netizen membuat petisi untuk mengembalikan donasi. Memang Pak, donasi saya itu memang nggak seberapa, hanya Rp50.000. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya iba di awalnya karena saya ingin membantu, karena perkataan di awalnya itu ingin buat penyembuhan, pengobatan saudari Mas Agus. Lalu kenapa sih Pak kita ini kan netizen untuk menyuarakan? Kenapa Bapak tuh selalu menganggap tuh kita tuh buzzer? Yang Bapak sering sebutkan itu buzzer. Kenapa sih Pak? Kita itu netizen Pak, bukan buzzer. Aduh, sekali lagi saya sampaikan, kita ini punya suara Pak. Kita berhak bersuara, kita berhak berargumen, kita berhak mengeluarkan apapun yang kita rasakan. Bukan berarti kita itu buzzer Pak. Kita nggak ada bayaran apapun. Kita menyuarakan dari hati Pak. Aduh Pak Erdi Glaunya malah keluar lagi nih. Kabur. Yuk. Saya kesinggung aja gitu. Jujur, kenapa saya tadi minta gini, maaf ya, Bang MR ya. Kenapa saya minta? Saya kan ingin menuntut, katanya dia kan ingin suatu pembuktian bahwa seorang Nopi itu harus tes urin tentang rambut. Ya kan? Kenapa saya mau minta itu? Kalau ada laporan, pasti ada tindakan. Makanya saya ingin menantang Bang RD itu tadi untuk melaporkan Mbak Nopi. Itu makanya saya minta ngomong. Begitu. Ya benar Pak. Itu loh. Dia kan tahu ada rambut itu mau 10 tahun kemudian atau apa. Makanya saya nantang Pak RD suruh ngelaporin tadi langsung di mute gitu loh. Itu permintaan saya. Gitu loh. Permintaan saya kalau memang gitu loh. Polisi akan ngasih tindakan kalau ada laporan. Kalau tidak ada laporan, masa kita tiba-tiba langsung tes rambut? Emang kurang kerjaan?
buktinya kayak itu kan sudah Mbak Novi kan sudah membuktikan tes urin udah mulai dari tahun berapa itu sudah dibuktikan, ya kan ya? Katanya 10 tahun kemudian. Itu coba cek deh dari dulu-dulunya itu. Itu aja deh. Gitu loh. Makanya saya tadi tuh sama si RD itu udah berapa kali aku berdebat sama dia. Gitu, tapi bukan kasus yang ini, bukan kasus Novi, kasus yang lainnya. Makanya saya tuh udah ketemu dia udah berapa kali. Gitu Bikin loh. tambah masalah itu Pak, malah meresah. Ya, oke. Iya. Kak, Miss, dilanjut apa sudah cukup? Segitu aja Pak, saya cuma minta udahlah dia tuh suruh berhenti gitu. Itu kan pengacara Pak, harusnya kita tuh menjadi panutan buat kita Pak. Itu buat pegangan buat kita, oh ternyata hukum di Indonesia ini benar-benar luar biasa. Dan pengacara-pengacaranya itu hebat-hebat. Ini kok malah kayak gini omongannya itu nggak layak banget Pak. Maaf-maaf ya, saya yang sebagai ibu rumah tangga aja saya merasa miris loh. Gitu loh Pak, maksud saya jangan memperkeruh permasalahan yang ada gitu. Saya mengisi petisi yang ada di semuanya itu karena saya merasa saya ikhlas lillahi ta'ala untuk memberi hanya Rp50.000. Oke, siap. Tapi saya mau digunakan untuk yang sebagaimana mestinya. Hanya itu aja Pak permintaan kita. Kita ini real netizen, kita real suara rakyat, bukannya buzzer. Saya tidak dibayar, bahkan saya menyumbang. Itu aja Pak, segitu aja. Mungkin saya hanya memberi masukan untuk semuanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa suara saya ini bisa didengar ya Pak. Mudah-mudahan gitu Pak. Siap, terima kasih banyak Mbak Linda ya. Dan Mbak Miss ya, punten. Dengan terpaksa saya memang tadi harus memute karena kalau saya tidak mencoba mentertibkan suasana, tentu room ini akan seperti pasar. Jadi mohon izin dan mohon dimaklumi, saya secara pribadi meminta maaf kalau ada teman-teman yang tersinggung. Oh iya paham, saya paham di situ memang ada aturan gitu loh, ya kan ya, aku udah paham gitu loh. Makanya saya tadi meminta itu gitu loh, makanya saya manggil pelan-pelan, tidak manggil langsung. Oh ini gitu, saya kan Pak RDL saya kan memanggil begitu tadi kan gitu loh. Karena kalau sudah memanggil itu kan kata ininya gitu loh. Siap, terima kasih banyak Mbak atas kerendahan hatinya. Saya mau menyapa dulu Kasil ya. Jadi untuk teman-teman ini ada Kasil juga. Kasil, setelah tadi Mbak Novi ya sudah bergabung bersama kita, juga mungkin sudah mendengarkan pernyataan Ardilau, dan mungkin ada hal-hal yang Kasil ingin sampaikan, boleh silakan disampaikan Kasil. Dengan waktu panjang kali lebar boleh. Oke, terima kasih host. Mohon maaf, tadi saya mental 2 kali, jadi saya keluar dulu. Nggak tahu lemah kali ini. Dari pagi saya soal berjuang, mumpung hari Minggu ya. Jadi gini teman-teman sekalian, saya mau disclaimer dulu, dimanapun RD Law ada, saya pasti akan hadir. Dan ketika saya naik, dia pasti turun. Gitu. Maunya saya, kita one on one, dia pengacaranya Agus, saya pengacaranya Novi, agar clear di sini bahwa pernyataan-pernyataan yang dia lakukan di Komal-Komal harus dia pertanggungjawabkan. Ya, seperti dia sudah menuduh Novi, dia harus pertanggungjawabkan tuduhan itu. Karena sebagai orang hukum, dia semestinya paham kalau memang dia mempunyai bukti atas tuduhannya itu, bawalah ke kantor polisi, bukan dibawa di ruang publik. Di ruang publik dengan menjatuhkan kredibilitas klien saya, ya, membusukkan nama klien saya, itu sangat-sangat menjijikkan sekali. Makanya setiap RD Law dimanapun berada, saya pasti naik. Itu tugas saya, menjaga hak-hak hukum daripada klien saya. Dan ketika bicara RD Law ini, banyak sekali blunder-blunder yang dia lakukan sebagai pengacara. Seperti contohnya, saya harus memenjarakan Novi. Kamu ini pengacara atau polisi atau hakim? Yang bisa memenjarakan seseorang itu adalah ketuk palu hakim atas dasar pertimbangan hukum hakim di pengadilan, di mana dibongkarnya di fakta-fakta persidangan. Nah ini bebacot nih, mohon maaf kalau bahasa Betawi saya keluar ya, bebacot di ruang-ruang publik menjelekkan klien saya dan kemudian tidak mempertanggungjawabkannya. Di Komal A berbeda, di Komal B berbeda. Saya bingung, ini orang hukum sekolahnya di mana? Apakah dulu waktu sekolah numpang absen atau duduk di belakang? Saya harus mulai keras sama orang satu ini. Ya, karena dia selalu ngedabrus, saya harus menjawab.
Kalau tidak ada yang menjawab, berarti saya gagal sebagai pengacara Novi. Kami ini membela hak-haknya Novi, hak hukum. Haknya hukum Novi untuk menjawab dan jawabannya ada di saya sebagai pengacaranya Novi. Itu saja host pembuka dari saya. Ya, terima kasih banyak Kak Silya atas pandangan-pandangannya, ketegasannya sebagai lawyer dari Insya Allah ke Mbak Novi ya. Jadi untuk teman-teman semua, saya ini host, saya tidak ada kepentingan ke Agus dan juga ke Novi. Toh kalau Insya Allah saya punya kepentingan, saya ingin dua orang ini berdamai. Kita ketahui bersama, Agus ini lagi dalam keadaan perlu berobat. Dengan kasus yang panjang ke lebar ini, tentu Agus secara manusia ya kita berpikir psikologisnya pasti sangat terganggu. Oke lah, ada kesalahan yang dia lakukan. Nah, untuk mengenai Mbak Novi, biarkan Mbak Novi juga tetap fokus kepada aktivitas biasanya, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya bukannya tidak berimbang, dan malam ini memang saya sengaja mengundang Erdi Lau untuk bergabung di Faktual News 77, dan saya sudah berjanji akan memberikan dia waktu dan kesempatan panjang kali lebar karena saya ingin menunggu apa maksud dari Bang Erdi Lau menyampaikan statement yaitu narkoboy. Tentu dong saya sebagai orang yang selalu membuka Komal, saya mencari-cari terus nih gimana caranya supaya saya mendengarkan langsung ke Bang Erdi Lau ya. Yang kedua yaitu mengenai Gunung Semeru, dan yang ketiga yaitu mengenai yang 5 miliar saling tantan dengan Jong LBF. Ini sengaja saya buat seperti itu dan memang saya undang teman-teman. Sebagai host saya tidak ada kepentingan selain membuka Komal dan juga ruang diskusi, dan mudah-mudahan ada faedah-faedah positif untuk kita semuanya. Saya tidak ada kepentingan. Seperti itu sahabat-sahabatku semua. Soal Gunung Semeru itu saya ikut menyumbang loh, ikut donasi loh. Makanya saya paham. Rekapannya semuanya itu sudah di-share ke orang-orang yang donasi. Begitu. Makanya kalau soal Gunung Semeru katanya ini, makanya saya yang jadi saksi nanti kalau misalnya itu aja intinya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Di sini sudah ada pendatang baru ya yang sudah bergabung juga bersama dengan kita, SPK Official. Assalamualaikum, selamat malam saudaraku. Mungkin ada hal yang perlu dinarasikan, silakan disampaikan. Oke, terima kasih Bang Faktual. Oh telat Bang Faktual naikin saya tadi. Saya minta udah mulai tadi itu waktu si RD itu ada di Komal gitu kan. Dia itu senang fitnah dia soalnya. Bener, saya aja sebagai konten kreator ya di kasus Subang, dia itu sampai memfitnah saya ya. Bener. Makanya saya pengen banget nih dia ada di atas tadi biar pada tahu masyarakat gitu kan. Para netizen tahu gitu kan. Saya mau cerita semuanya. Saya mau bongkar. Ternyata kasusnya sama dengan saya, kamu ya. Saya juga sering beribut sama dia di kasus Subang. Soalnya dia gini Bang, dia bawa-bawa nama Pak Deddy Mulyadi loh, ya. Bahwa Pak Deddy Mulyadi katanya akan bantu uang 300 juta asalkan RD Lau itu mau untuk bantu kasus Subang. Itu bohong itu. Jadi fitnah yang ini. Kasihan Pak Deddy loh, ya. Pak Deddy Mulyadi. Gak ada bahasa kayak gitu dia. Saya di fitnah dapat uang puluhan juta. Ini kan apa maksudnya gitu kan? Di konten-konten kreator itu ketika live udah barbar dia mulutnya itu. Makanya saya nunggu dia itu ada di Komal teman-teman, saya mau naik gitu. Biar tahu semuanya itu. Lalu saya tahu semuanya. Saya yang keluarga di sini datang ke sini yang membantu dia itu kan, kebutuhan dia apa kita bantu loh Bang untuk di kasus Subang itu, tapi dia itu memfitnah sana sini. Bener itu. Cukup lanjut dulu sebentar. Siap. Terima kasih banyak sahabatku Bang SPK ya. Dan saya mau menyapa Bang Helo dulu. Beliau juga sudah hadir semalam, kita juga berdiskusi panjang kali lebar dengan beberapa lawyer, hampir seluruh Komal lawyer semua. Kita membahas mengenai
eh, yayasan ya, hukum dan peraturan, edukasi ya mengenai yayasan, seperti apa regulasinya. Semalam Bang Helo lugas sekali menyampaikan, tegas dan bijak secara hukum. Bang Helo, Assalamualaikum, selamat malam saudaraku. Mungkin malam ini ada yang perlu dinarasikan, silakan Bang Helo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Deng. Iya, siap saudaraku. Iya, saya cuma mau meluruskan tadi yang soal urin di rambut itu, tes narkoba di urin di rambut itu saya luruskan dulu ya. Urin ya urin, rambut ya rambut. Ya. Jadi tes narkoba itu bisa lewat urin, bisa lewat darah, bisa lewat air liur, bisa lewat rambut. Jadi bukan tes urin di rambut. Nah, itu kan ngaco. Kecuali mungkin Bang RD urinnya keluar lewat rambut, ya nggak tahu ya. Tapi itu tidak bertahan lama juga ya. Kalau tes rambut itu, kalau untuk mendeteksi paling lama itu 90 hari. Yang narkoba pada umumnya seperti ganja, kokain, apa tuh, metafentamin ya, yang sabu-sabu itu, opium. Yang paling lama itu yang kelas benzodiazepam, itu obat penenang, itu bisa bertahan sampai 12 bulan memang, tapi paling lama 12 bulan itu untuk obat penenang. Kalau yang lain itu metodenya hanya sampai 90 hari, lebih dari itu sudah tidak terdeteksi. Jadi kalau bilang sekian tahun lalu, enggak, itu ngarang itu. Enggak tahu kalau dia punya metode baru di dunia di dunia laboratorium forensik narkotika ya, tapi sejauh yang kami pelajari enggak ke situ. Paling lama 90 hari. Terus masalah sepak terjangnya di luar ya memang sangat disayangkan ya, itu mendegradasi kliennya sebenarnya. Seharusnya seorang lawyer itu bertindak tidak sejauh itu, nantang kiri nantang kanan ngapain, yalah. Orang itu untuk menyelesaikan kasus itu cari kawan supaya kasus itu selesai dengan baik, bukan nantang kiri nantang kanan. Nah itu tidak selesai kasusnya, makin memperumit. Dia lawyer, dia bekerja di bawah perlindungan undang-undang advokat, aman dia. Kasihan kliennya si Agus. Agus suatu saat ketika pihak yang ditekan saat ini terus ditekan, terus dia menghasilkan tekanan balik, selesai Agus. Walaupun bukan dia yang berstatement, tapi ada surat kuasa yang terdelegasikan kepada para lawyer. Nah itu mengikat kepada Agus. Segala tindakan tentang lawyernya di luar dimanapun terkait dengan kasus Agus itu mengikat secara hukum terhadap Agus, karena dia sudah mendelegasikan surat kuasa sepanjang surat kuasa itu tidak dicabut. Lawyer mah enak, saya kan sedang menjalankan tugas. Saya di bawah undang-undang lawyer, kalau mau saya lewat kode etik. Ya betul, tapi Agus bisa dituntut atas pencemaran nama baik yang dilontarkan ke ruang-ruang publik oleh lawyernya itu. Tapi ya kita tidak harap itu terjadi ya. Jadi yang kita harap ini berjalan dengan baik lah, berakhir dengan baik. Tapi agak susah kita bicara kayak Bang RD tadi bilang, ini kami berharap ini ada komunikasi. Bagaimana ada komunikasi sedangkan Anda melaporkan orang secara pidana? Kan begitu, terus Anda menantang kiri, nantang kanan, nggak akan selesai itu barang, bos. Yang bisa selesai itu ketika kita duduk baik-baik, bicara baik-baik, dari hati ke hati, bukan petantang-petenteng sok jago. Ya kan? Kalau kita, jangankan orang, hewan saja kita petantang-petenteng sok jago, dia melawan balik itu. Ya kan? Siap. Jadi, ya itu kita cobalah saling meredam, tidak usah gontok, tapi ya kita sebenarnya ini bukan dari kubu Kak Novinya sih, dari kubu sebelah ini yang terlalu Barbar ini. Aduh, iya, nggak tahu apa sih target dan tujuannya apa. Kalau memang mau baik ya kenapa nggak bicara baik-baik, kan ngomongin selalu kan mau baik. Targetnya Pak Pansos biar dikenal sama orang, itu aja. Betul sekali. Saya yang rencana mau bilang kayak gitu. Benar. Dia itu. Ya dia pansos. Kalau minta maaf nggak usah ya. diterima, minta maafnya. Kalau mau dilaporin, ayo kita sama-sama melaporkan. Saya juga akan melaporkan dia kok. Kalau teman-teman mau melaporkan terkait masalah Novi, saya juga akan melaporkan terkait
fitnahan ke saya, tuduhan ke saya itu. Ya, kalau tuduhan fitnahan ke abang bisa lapor karena itu delik aduan absolut. Tapi kalau yang kayak yang tadi saya